Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Tirta Handoyo akan menjelaskan tentang bisnis plan, yaitu kuliner asal khas Sragen, ikan patin botok mercon waras. Berikut ini adalah contoh dari produk botok mercon waras. Bisa dilihat di situ ada kemasan dari botok mercon waras itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dari produk botok mercon waras. Badan usaha yang digunakan adalah PD Sejahtera Mulia Bersama yang bergerak di bidang industri pangan olahan ikan. PD Sejahtera Mulia Bersama merupakan badan usaha yang baru dibentuk. Produk yang akan dibuat adalah produk olahan ikan, yaitu ikan patin botok mercon waras atau lebih dikenal dengan botok mercon waras. Tujuan dari didirikannya botok mercon waras adalah menyediakan produk olahan ikan yang jarang digunakan atau diproduksi di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memperoleh profit. Bentuk bisnis dari bisnis ini adalah badan usaha perseorangan. Perubahan tren dan gaya hidup terutama di kota besar membuat masyarakat lebih suka untuk mengkonsumsi ikan cepat saji dan tahan lama. Melihat situasi ini, botok mercon waras hadir untuk memenuhi kebutuhan dengan memfokuskan diri pada olahan ikan dengan bumbu pedas. Produk ini diharapkan cocok untuk masyarakat yang menyukai makanan pedas. Sebagai strategi utama, botok mercon waras memilih untuk berfokus pada market penetration, di mana market penetration adalah sebuah bisnis yang mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Yang selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan botok mercon waras. Visi dari botok mercon waras yaitu menunjukkan ke depannya ingin menjadi pemimpin pasar di bidang olahan ikan dengan bumbu pedas yang mengedepankan kualitas dan pelayanan kepada konsumennya. Misi dari botok mercon waras yaitu yang pertama, menyediakan produk olahan ikan yang berkualitas bagi konsumen di Indonesia maupun luar negeri. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen untuk menjaga kepuasan dan loyalitas. Yang ketiga, melakukan inovasi produk, meningkatkan kualitas sumber daya dan teknologi secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan dan pemilik serta memaksimalkan profit badan usaha. Yang selanjutnya ada analisis strategis. Analisis ini terdapat beberapa analisis, yaitu analisis internal dan eksternal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis internal. Analisis internal ini yaitu botok mercon waras merupakan bisnis kuliner khas Sragen yang menyediakan produk olahan ikan dengan bumbu pedas yang memiliki cita rasa yang khas. Di samping itu, produk botok mercon waras dibuat dengan bahan yang berkualitas, bersih dan halal. Sumber dana usaha ini adalah modal pribadi sehingga kekuatan modal tergolong baik. Yang kedua ada analisis eksternal. Analisis eksternal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Produk botok mercon waras dibanderol dengan harga yang terjangkau sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, khususnya bagi pencinta pedas. Motivasi untuk membangun usaha ini adalah tren dan gaya hidup terutama di kota besar, di mana masyarakat lebih suka untuk mengkonsumsi makanan cepat saji dan tahan lama. Yang kedua dari poin analisis eksternal yaitu analisis kompetitor. Kompetitor muncul karena meningkatnya permintaan dan berkembangnya tren. Berdasarkan hal tersebut, maka mendorong untuk selalu menciptakan suatu inovasi. Kemudian diperlukan juga menganalisis kelemahan dan kelebihan usaha kompetitor agar memberikan gambaran strategi apa yang selanjutnya diterapkan pada usaha ini dalam meningkatkan penjualan.
Yang selanjutnya ada analisis pasar. Usaha ini menawarkan produk batok merchant waras yang cocok dikonsumsi oleh semua kalangan, khususnya pencinta pedas baik dari ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas karena harga yang dibanderol terjangkau. Lalu pangsa pasar untuk batok merchant waras masih cukup luas meskipun kompetitor sudah banyak. Sehingga hal tersebut menggerakkan kami untuk berpikir kreatif agar menciptakan inovasi produk yang dapat memikat hati konsumen guna untuk memenangkan persaingan. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan. Usaha batok merchant waras rawan adanya kompetitor baru yang lebih inovatif, sehingga hal ini merupakan sebuah ancaman. Kemudian untuk menyikapi daya tawar-menawar pembelian produk oleh konsumen, kami telah berupaya menghasilkan produk batok merchant waras dengan harga yang terjangkau sehingga cocok untuk semua kalangan. Jadi menurut kami, hal ini bisa meminimalisir adanya penawaran. Selain itu, untuk pemasok bahan baku batok merchant waras, tidak banyak kendala ataupun permasalahan karena bahan baku mudah didapat. Mungkin hanya terdapat sedikit masalah karena harga bahan baku yang tidak stabil. Lalu untuk analisis ke lingkungan ekonomi, sosial budaya, teknologi, hukum, dan lingkungan global secara garis besar usaha batok merchant waras tidak menyimpang dari lingkungan yang sudah disebutkan di atas. Karena usaha batok merchant waras sudah banyak diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya bagi pencinta kuliner pedas. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ya terdiri dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strength atau kekuatan, yaitu produk batok merchant waras menggunakan bahan baku yang berkualitas, bersih, dan halal. Yang kedua, cocok dikonsumsi oleh semua kalangan karena harga terjangkau. Yang ketiga, cita rasa yang khas yang kaya akan rempah-rempah dan rasa pedasnya yang khas sehingga cocok sebagai masyarakat yang suka dengan kuliner pedas. Yang selanjutnya ada point weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak semua masyarakat menyukai makanan pedas. Yang kedua, produk mudah ditiru. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Poin pertama ini adalah produksi batok merchant waras sangat jarang digunakan di Indonesia sehingga lebih leluasa dalam pemasarannya. Yang kedua, mudahnya pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu adanya persaingan baru yang lebih inovatif. Yang selanjutnya ada rencana pemasaran. Menurut Coulter, mengklarifikasikan alat untuk merencanakan kegiatan dan program pemasaran yang terintegritas penuh ke dalam 4 kelompok besar yang disebut 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Yang pertama ada produk. Jenis produk yang ditawarkan batok merchant ada ikan patin batok merchant waras yang berasal dari ikan patin dengan bumbu-bumbu cabai pilihan. Gambar di bawah ini adalah contoh desain logo batok merchant waras yang akan digunakan. Yang poin kedua ada price. Dalam penetapan harga batok merchant waras dibagi menjadi 3 bagian, yaitu harga distributor, agen, dan konsumen akhir. Perbedaan harga ini juga akan berdampak pada profit margin yang didapatkan pada produk batok merchant waras. Yang pertama, biaya produksi. Di mana biaya produksi ini yang pertamanya 13.000, di harga konsumen jadi 23.000, dan di agen menjadi 18.000, dan di harga distributor menjadi 15.000 rupiah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang place. Poin ketiga, untuk lokasi produksi ikan patin batok merchant waras berada di daerah Masaran Sragen.
Lokasi ini dipilih karena pertimbangan ketersediaan lahan yang dimiliki pemilik dan juga pertimbangan jarak dengan supplier utama yang tergolong dekat. Pengiriman untuk wilayah Sragen akan dilakukan sendiri oleh kami, dan untuk pengiriman luar kota, termasuk luar pulau dan luar negeri, akan melalui ekspedisi yang ada di Sragen. Yang selanjutnya ada promotion. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai strategi pemasaran yang akan digunakan oleh Botok Merchant Waras untuk mencapai tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Botok Merchant Waras akan menggunakan beberapa cara sebagai sarana promosi, antara lain yang pertama ada advertising. Strategi pemasaran advertising yaitu melalui website perusahaan, di mana website perusahaan akan memuat promo yang sedang diadakan, detail produk dan informasi perusahaan. Konsumen juga dapat melakukan pemesanan langsung melalui website. Yang kedua ada internet marketing. Internet marketing dilakukan dengan memanfaatkan sosial media yang sedang berkembang belakangan ini, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Tujuan dari pengguna media sosial adalah untuk meningkatkan brand awareness di kalangan konsumen. Yang ketiga ada sales promotion. Promosi penjualan akan dibedakan menjadi 3 gaya, yaitu konsumen akhir, agen, dan distributor. Promosi untuk konsumen akhir akan dilakukan saat event-event berlangsung, yaitu berupa potongan harga sebesar 25%. Untuk agen akan berupa potongan harga sesuai kuantitas yang diambil, dan juga memberikan produk no EDG untuk produk. Untuk distributor, promosi tahap awal dengan memberikan sampel atau contoh produk dan memberikan potongan harga sesuai dengan kuantitas yang dipesan. Yang selanjutnya ada rencana dan organisasi manajemen. Yang pertama ada profil perusahaan. Nama perusahaan itu sendiri yaitu PD Sejahtera Mulia, dengan nama produk ikan patin Botok Merchant Waras, dengan nama ownernya yaitu Rizky Tirtandoyo. Alamat usaha Jalan Jambu RT 009 RW 028 Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bentuk usaha ini sendiri adalah perusahaan dagang dengan jumlah SDM 5 orang. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada owner, yaitu Rizky Tirtandoyo, dan bagian marketing ada Pak Suwardi dan Pak Haryanto Novanto, dan keuangan ada Wawan Hendrawan, dan produksi Panca Agung Mahendra dan Sri Ningsih. Adapun uraian tugas yaitu yang pertama owner. Seorang owner mempunyai tanggung jawab untuk mengorganisir, mengarahkan, dan mengontrol kinerja karyawan. Selain itu, owner juga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada bagian marketing. Seorang marketing bertanggung jawab dalam pemasaran produk, baik secara online maupun offline, serta membuat konten produk yang menarik di sosial media dan di website perusahaan. Yang ketiga ada bagian keuangan. Bertanggung jawab untuk mengelola fungsi akuntansi yang ada, merencanakan dan mengembangkan sistem keuangan, serta memastikan jalannya efisiensi kerja perusahaan. Yang keempat ada bagian produksi. Bertanggung jawab dalam proses produksi seperti proses produksi dan pengemasan. Yang selanjutnya ada perizinan. Usaha Botok Merchant Waras yang akan dirintis sudah mendapatkan izin dari warga dan ketua RT Desa Masaran, serta sudah didaftarkan di perizinan lega seperti NIB, SIUP, dan sertifikat halal. Yang ketiga ada kegiatan pra-operasional, yaitu kegiatan sebelum usaha dimulai dan disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu, mingguan atau bulanan. Berikut kegiatan yang dilakukan pra-operasional dan jadwal perencanaan kegiatan usaha dari awal produksi hingga transaksi jual beli dengan konsumen. Yang selanjutnya ada rencana produksi dan operasi. Yang pertama ada penjelasan produk. Kegiatan ini dimulai dengan produksi Botok Merchant Waras beserta bumbu pedas. Bentuk dari Botok Merchant Waras adalah beragam dan memiliki tekstur yang empuk. Kemudian untuk cita rasa Botok Merchant Waras memiliki cita rasa pedas dan kaya akan rempah, sehingga cocok untuk pecinta pedas.
Botok mercon waras dikemas dengan plastik vakum dan dikemas lagi dengan kertas karton bergambar dengan berat 100 gram. Yang kedua ada rencana proses produksi. Proses produksi botok mercon waras dilakukan setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai jam 5 malam untuk produksi 25 kg. Berikut adalah prosesnya, yaitu purchasing dan revising. Yang kedua ada memasak ikan. Yang ketiga adalah memasak sambal. Yang keempat adalah proses vakum. Dan yang kelima ada presto ikan, setelah itu di packing. Yang selanjutnya ada rencana kebutuhan bahan baku, peralatan, dan tenaga kerja. Kegiatan ini membutuhkan bahan baku seperti ikan patin, cabai seret, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kemiri, asam, gula merah, gula putih, garam, serai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk peralatan membutuhkan oven berkapasitas besar, kompor, gas LPG, wajan, panci presto, mesin vakum, plastik vakum, blender, stiker, kertas karton bergambar, kardus. Kemudian untuk tenaga kerja dibutuhkan 2 orang. Untuk produksi akan dilakukan setiap hari pada pukul 7 pagi hingga jam 5 sore. Yang selanjutnya ada rencana keuangan. Pada tahap ini, bisnis pemula melakukan pengelolaan keuangan dan dituntut untuk mampu mengatur sumber dana yang diperoleh dengan sebaik mungkin. Berikut ini ada analisis komponennya. Yang pertama adalah kebutuhan dana, yaitu seberapa besar dana yang akan dibutuhkan dalam membuat suatu produk hingga layak untuk dijual. Berikut adalah estimasi biaya yang kami buat untuk menyelesaikan bisnis botok mercon waras. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan ketika proses produksi berlangsung. Berikut adalah tabel yang diperkirakan sebagai biaya produksi per hari. Dan yang selanjutnya ada biaya pokok penjualan. Biaya yang digunakan untuk menciptakan suatu produk sehingga produk tersebut sampai kepada konsumen. Berikut ini adalah biaya pokok penjualan pada botok mercon waras. Yang selanjutnya ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk sarana pemasaran produk botok mercon waras baik secara offline maupun offline. Berikut adalah biaya pemasaran pada botok mercon.
Biaya operasional dan umum seperti perawatan lingkungan dan biaya lainnya tidak dianggarkan dalam proses produksi. Yang selanjutnya, sumber dana. Sumber dana yang digunakan untuk membangun usaha bentuk merchant waras berasal dari modal pribadi. Yang ketiga ada proyeksi laba rugi. Berdasarkan biaya yang sudah diakumulasikan beserta dengan pendapatan penjualan yang kemungkinan akan didapatkan, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I like you or if I like